Bagaimana si narsistik melatih Anda untuk tidak meminta apapun dari mereka? Kebanyakan orang yang pernah menjalin hubungan jangka panjang dengan si narsistik atau dibesarkan oleh orang tua narsistik mengalami kesulitan untuk meminta bantuan. Ini karena mereka melatih Anda untuk tidak meminta apapun dan akhirnya menjadi kebiasaan. Si narsistik mencoba untuk merekayasa hubungan satu arah. Mereka menerima bantuan, tapi memberikan sedikit sebagai balasannya. Hal itu karena mereka melihat teman, keluarga, dan pasangan sebagai komoditas untuk digunakan. Dan dalam suatu hubungan, mereka bertujuan untuk mengambil sebanyak mungkin yang mereka bisa, sementara memberi sesedikit mungkin. Mempelajari bagaimana si narsistik melatih Anda untuk tidak meminta apapun, membantu Anda mematahkan kekuatan mereka. Dan membantu Anda melihat bagaimana mereka mengubah cara berpikir Anda. Keindahan pikiran manusia adalah sangat adaptif. Setelah hidup sekian lama dengan si narsistik, maka Anda beradaptasi dengan cara si narsistik memperlakukan Anda. Tetapi kabar baiknya adalah Anda juga dapat sembuh setelah Anda menyadari bagaimana mereka mempengaruhi Anda. Berikut ini adalah cara si narsistik melatih Anda untuk tidak meminta apapun dari mereka. 1. Dengan menjadi tidak dapat diandalkan. Satu hal yang dapat Anda pelajari dengan sebagian besar narsistik adalah mereka tidak dapat diandalkan. Anda meminta bantuan dan mereka mengecewakan Anda. Mereka mungkin memiliki sesuatu keperluan yang tiba-tiba muncul. Atau mereka memberi Anda alasan pelin-pelan. Atau mereka mungkin lupa. Apapun alasan mereka, Anda belajar untuk tidak bergantung pada mereka. Karena pola bahwa mereka tidak dapat diandalkan telah terbentuk. Pengalaman masa lalu Anda mengajari Anda bahwa mereka akan tetap mengecewakan Anda. Dan rasanya menjengkelkan menempatkan diri Anda di posisi ini. Jadi Anda belajar untuk tidak repot bertanya minta bantuan. 2. Mereka sengaja melakukan dengan berantakan. Beberapa narsistik mengajarkan Anda untuk tidak meminta apapun dengan membuat sesuatu berantakan. Mereka sengaja melakukan pekerjaan setengah-setengah. Ini sering membuat bantuan mereka lebih menjadi penghalang. Dan sekali lagi Anda belajar bahwa tidak ada gunanya meminta bantuan mereka. Lebih buruk lagi, Anda tidak bisa mengeluh ketika mereka mengacaukan segalanya. Karena si narsistik akan menyalahkan Anda karena tidak tahu berterima kasih. Dan memberitahu Anda untuk tidak meminta bantuan mereka lagi. Menjadikan kesalahan Anda ketika mereka tidak kooperatif di masa depan. 3. Mereka mengejek. Si narsistik sering mengejek orang yang mereka cintai ketika mereka meminta bantuan. Dan selain memalukan, ini tentunya sangat menyakitkan. Mereka sering menggunakan ejekan sebagai sarana hukuman. Karena mereka tahu itu membuat Anda merasa tidak nyaman. Dan Anda belajar untuk menghindari ejekan di masa depan dengan menghentikan apapun yang memicunya, dan dalam hal ini adalah meminta bantuan. 4. Amarah. Mereka mungkin tiba-tiba marah saat Anda menanyakan sesuatu kepada mereka.
dan menuduh Anda malas, penuntut, egois, dan sebagainya. Ledakan kemarahan mereka bisa mengejutkan, terutama karena itu tiba-tiba, dan karena atas permintaan Anda yang biasa saja. Namun hal itu yang membuat Anda berpikir 2 kali sebelum bertanya lagi. Karena Anda pasti merasa cemas tentang kemungkinan hal itu memicu amarah mereka lagi. 5. Mereka mengabaikan. Si narsistik mungkin mengabaikan permintaan dan bersikap seolah-olah Anda tidak pernah mengatakan apa-apa. Ini mengirimkan pesan bahwa Anda bahkan tidak layak untuk dijawab, apalagi dibantu. Dan merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri seseorang. Hal ini membuat Anda enggan untuk bertanya lagi, karena tidak hanya sia-sia, itu juga sangat menyakitkan. Tetapi si narsistik diam-diam tertawa pada situasi ini, karena mereka dapat mengklaim bahwa mereka tidak pernah mendengar permintaan Anda. 6. Mereka kacau. Si narsistik sering menjalani kehidupan yang kacau. Mereka mungkin terus-menerus mengalami kesulitan keuangan, berada di dalam hubungan yang putus sambung, dan juga keluar masuk pekerjaan. Kebanyakan orang merasakan sifat kacau mereka dan mengerti bahwa mereka berjuang untuk menjaga kehidupan mereka tetap teratur. Jadi banyak orang tidak meminta apapun dari mereka, karena hanya sedikit yang bisa mereka berikan. Plus mereka sendiri hampir selalu membutuhkan bantuan. Hal ini sering menarik orang ke dalam peran sebagai pengasuh tidak resmi mereka, di mana ada kesepakatan tak terucapkan bahwa Anda peduli pada mereka dan membantu mengimbangi kehidupan mereka yang tidak teratur. Sementara mereka tidak melakukan apapun sebagai balasannya. Si narsistik mungkin memperindah kekacauan mereka dengan berperan sebagai korban. Dan menggunakan empati Anda terhadap Anda untuk merasa kasihan pada mereka, membuat Anda tetap melakukan sesuatu untuk mereka. 7. Mereka jarang menawarkan bantuan. Untuk memperkuat taktik mereka, si narsistik jarang menawarkan bantuan. Kurangnya empati mereka berarti mereka tidak mengantisipasi kebutuhan orang lain. Dan mereka memang tidak mau membantu. Si narsistik suka menegaskan bahwa mereka bukan orang yang Anda tuju saat Anda membutuhkan. Bagi mereka, menawarkan bantuan akan membatalkan kerja keras, pelatihan mereka bagi Anda untuk tidak minta bantuan. Karena minta bantuan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Jadi mereka jarang menawarkan bantuan. Tidak peduli berapa banyak Anda mengisyaratkan dan seberapa banyak Anda membutuhkan. Ini menciptakan kesepakatan yang hampir tak terucapkan bahwa Anda tidak berpaling kepada mereka untuk apapun. Karena Anda merasa tertekan untuk meminta bantuan. Tapi tentu saja mereka masih bisa meminta sesuatu dari Anda. Evaluasi hubungan Anda. Jadi, si narsistik melatih Anda untuk tidak meminta sesuatu kepada mereka dengan mempersulit saat Anda melakukannya. Dan seiring waktu Anda belajar bahwa meminta bantuan kepada mereka tidak sepadan dengan kerumitannya. Plus, mereka menemukan cara untuk menghukum Anda karena permintaan Anda.
Hal ini memungkinkan si narsistik untuk tidak membantu Anda. Dan mereka bahkan tidak perlu mencoba membantu, karena mereka telah melatih Anda untuk tidak repot-repot minta bantuan. Hampir ada aturan tidak tertulis bahwa Anda tidak meminta apapun kepada mereka. Sementara ini mungkin baik untuk si narsistik, tapi itu tidak baik untuk Anda. Karena Anda jadi sering memperluas pembelajaran ini kepada orang lain. Dan Anda juga tidak meminta bantuan orang lain. Karena sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging yang tidak sehat. Untuk mengatasi ini, Anda harus menemukan seseorang yang Anda percayai. Dan mintalah sedikit bantuan dari mereka. Hanya bantuan kecil, sementara Anda membangun kepercayaan diri Anda. Teruslah berlatih meminta bantuan kecil dari orang yang Anda percayai. Dan perlahan bangun kepercayaan diri Anda. Sehingga akhirnya Anda merasa nyaman untuk meminta bantuan. Meminta bantuan adalah keterampilan hidup yang penting. Karena kita adalah makhluk sosial, dan kita memiliki kebutuhan untuk terhubung, membantu, dan menerima bantuan. Setelah Anda belajar untuk meminta bantuan, Anda akan merasa lebih baik. Karena Anda merasa lebih terhubung secara otentik, dan tidak seperti seseorang yang satu-satunya tujuan hidup adalah untuk melayani orang lain.